Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1 sampai 6. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 6. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga, petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu, atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 2-3. Kamu tahu juga, petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu, atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Judul renungan kita hari ini adalah, Melakukan Kehendak Tuhan, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, kalau diartikan menurut pengertian sederhana, kehendak Tuhan itu ibarat gambaran dari Tuhan itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 3 yang bunyinya, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma, Paulus menulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Di 1 Timotius 1 ayat 5 juga dituliskan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Dari ayat ini kita bisa memahami, kalau Tuhan hanya akan memimpin hidup seseorang, jika tujuan utama dalam hidupnya adalah mengejar kehendak-Nya, sebaliknya dia sulit untuk bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup tidak mengejar kehendak-Nya.
Tidak ada perintah dalam Alkitab yang bicara soal pilihan karir kita, tempat tinggal atau siapa orang yang harus kita nikahi. Tapi ada banyak sekali perintah tentang bagaimana kita berhubungan dengan atasan atau pimpinan, dan berperilaku di pekerjaan kita. Alkitab juga banyak bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, dan hubungan kita dengan keluarga. Alkitab berisi banyak perintah tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, melalui hubungan harmoni kita dengan Tuhan dan manusia. Seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabat Suara Kasih, keseluruhan isi Alkitab bertujuan untuk mengajar kita bagaimana cara punya hubungan dengan Tuhan, dan hidup dalam harmoni satu sama lain. Kita melakukannya sebagai tanggung jawab setiap hari, dan mempercayakan Tuhan untuk memampukan kita melakukannya di hari esok. Marilah kita renungkan, percayalah kalau Tuhan tidak peduli dengan profesimu. Entah kamu seorang tukang kayu, guru atau dokter, Dia hanya peduli dengan apa yang kamu lakukan melalui pekerjaan itu. Apakah kamu sudah melakukannya untuk mewujudkan kehendak-Nya lewat hidupmu? Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk jadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, kecuali dirimu sendiri. Bapa, kami mau jadi pribadi seperti yang Engkau kehendak hari ini, hidup harmoni dengan Engkau dan juga sesama kami. Jadi mampukanlah kami Tuhan, untuk melakukannya hari ini dan di hari-hari berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini,
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.